baik, kembali lagi dengan kami kelompok 10 dengan mata kuliah politik hukum, tugas reportasi dengan dosen pengampu Bang Faisal. Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 10 dengan tugas reportase yang berjudul Demokrasi, HAM, dan Civil Society. Saat ini kami akan mewawancarai salah satu akademisi di Universitas Sumatera Utara, yaitu Pak Ihsan. Baik Pak, yang pertama, seperti yang kita ketahui kan kelompok masyarakat seperti organisasi itu seringkali menjadi rem ataupun pengawas agar pemerintah dan aparat itu tidak sembarangan dalam menggunakan dalam urusan hak asasi manusia. Nah, menurut Bapak seberapa besar sih Pak pengaruh mereka terhadap pengawasan hak asasi manusia di Indonesia? Kalau ditanya pengaruh ya, saya rasa cukup besar dalam artian di sini kemudian kita memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa mengetahui ataupun dapat mengakses informasi tentang apa yang terjadi. Nah, dengan adanya LSM ataupun kemudian tidak mesti LSM, mungkin individu-individu yang kemudian berusaha untuk menyuarakan apa yang sedang terjadi di pada kondisi masyarakat kita, itu menjadi titik poin penting bahwa mereka itu sedang menyuarakan atau sedang memberikan gambaran tentang kondisi yang sedang tidak baik-baik saja mungkin dalam pandangan beberapa orang. Baik Pak, kemudian menurut Bapak apa sih Pak kesulitan dari mereka dalam mengawasi hak asasi manusia ini? Kemudian menurut Bapak apakah saat ini keterbukaan informasi tentang HAM ini justru semakin terbuka atau malah semakin tertutup di Indonesia? Kalau dibilang terbuka sebenarnya ya di era sistem digital ya itu terbuka, tapi kemudian banyak kemudian kasus-kasus mungkin pelanggaran HAM ataupun tidak hanya pelanggaran HAM ya, kasus-kasus yang lain kemudian tidak benar-benar diekspos, tidak kemudian benar-benar tersaji di masyarakat kita, sehingga kemudian apakah informasi itu mudah didapat mudah, tapi kemudian tidak satu sisi juga menjadi hambatan tersendiri, bahwa ya seperti saya bilang tadi, ketika 1-2 orang menyuarakan baru kemudian publik mengetahui tentang ada kondisi yang tidak baik di dalam satu sistem yang ada di kita. Kemudian juga bahwa ada stigma di mana kemudian beberapa sisi orang-orang kemudian sebagai dia boleh dikatakan sebagai pengawas tapi juga bertindak mungkin sedikit intimidasi ataupun tidak memberikan keleluasaan terhadap informasi-informasi dari kasus-kasus yang ada di negara kita. Saya akan ke Nur. Dalam pemikiran John Rawls, keputusan mayoritas tidak selalu menghasilkan keputusan yang paling adil. Jika demikian, mengapa banyak negara tetap memilih menggunakan sistem demokrasi yang pada dasarnya memberikan ketidakpastian terhadap kualitas keputusan politik? Sebenarnya memang keputusan mayoritas itu mungkin ya bagi beberapa orang dinilai menjadi keputusan yang paling adil ya, karena ketika kita berbicara mau keputusan mau diambil seperti apa, ketika kita berbicara musyawarah juga tidak kemudian tidak bisa mewakilkan semua pihak manapun gitu, dalam artian semua isi kepala tidak bisa terwakilkan. Nah, memang keputusan suara mayoritas dalam artian kalau kita katakan dalam konteks politik mungkin dalam pemilu itu kan menjadi seperti gambaran bahwa keterwakilan lebih banyak masyarakat ketimbang melalui metode-metode yang lain. Nah, itu juga yang kemudian walaupun dibilang tapi kan tidak semua orang memilih. Ketika dia memilih untuk tidak memilih, itu juga menjadi sebuah keputusan dia. Itu menjadi juga sebuah pilihan bagi mereka, sehingga ya menurut saya untuk saat ini bahwa ya keputusan mayoritas itu dianggap sebagai opsi yang paling sesuai untuk kondisi kita yang saat ini, di mana kondisi masyarakat kita yang juga heterogen dan kemudian majemuk, ya saya rasa ya itu yang menjadi yang paling sesuai untuk kondisi saat ini. Baik, selanjutnya Pak.
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang bertumpu pada kualitas warga negara dalam berpartisipasi dan mengambil keputusan politik. Jadi menurut Abang, apakah mayoritas masyarakat memiliki kapasitas literasi politik serta kesadaran warga yang memadai untuk menopang arah dan tujuan negara? Oke, kalau ditanyakan apakah mereka kemudian memiliki kemampuan atau kualitas literasi, ya pada dasarnya mereka memiliki kemampuan. Pada dasarnya mereka memiliki pemahaman terhadap pentingnya suara mereka tersebut. Tetapi kemudian beberapa kasus belakangan membuat kepercayaan mereka mungkin menurun. Itu yang kemudian membuat ada putusan-putusan mereka untuk pada akhirnya untuk tidak memberikan suara mereka, untuk tidak memberikan keputusan mereka. Itu yang kemudian menjadi menjadi sesuatu yang masalah bagi kita, dalam artian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat sudah mulai apatis dengan kondisi bahwa kondisi politik kita yang seharusnya mereka tempat menyuarakan ternyata juga sebagai tempat di mana kondisi itu ditunggangi oleh beberapa pihak, sehingga yang mereka merasa bahwa nilai-nilai kemurnian dari keputusan mereka sudah tidak dihargai, sehingga itulah yang kemudian membuat keputusan-keputusan itu tidak diberikan oleh beberapa individu ataupun beberapa masyarakat. Baik, lanjut. Dalam perspektif HAM, kasus kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga yang menampar siswa memunculkan respon publik yang cenderung membela pelaku kekerasan. Mengapa sebagian masyarakat Indonesia lebih berpihak kepada pelanggar daripada korban kasus kekerasan berbasis HAM, berbasis pelanggaran HAM tersebut? Oke, terkait antara masyarakat kemudian berpihak kepada pelaku atau korban, perlu kita lihat kembali bahwa narasi-narasi pada media itu yang menjadi dalam artian menjadi tolak ukur ya. Ketika narasi yang dibunyikan pertama adalah narasi-narasi yang cenderung kepada membela pelaku, ya kemudian masyarakat akan termakan pada konteks tersebut. Tetapi kan kemudian ketika kita dalami kasus tersebut, pada akhirnya nanti kita akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Sehingga tapi ya kembali lagi bahwa ya narasi awal itu menjadi makanan media yang paling empuk untuk jadi highlight pertama, dalam artian ya kita tidak berbicara apakah kemudian narasi itu benar atau tidak, tapi bagaimana kemudian narasi itu bisa mengajak orang untuk membaca ataupun bisa menarik orang untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Namun ya balik lagi bahwa ya terkadang narasi itu yang dibunyikan selalu memiliki dampak yang seolah-olah membenarkan si pelaku tanpa melihat sebenarnya kondisi yang terjadi gitu. Nah, yang selama ini kita bicara korban juga ternyata belum tentu sebenarnya adalah korban gitu. Nah, ketika banyak kasus-kasus yang ya seperti kemarin cerita bahwa kasus di sekolah gitu, ketika guru melakukan tindakan disiplin, tapi seolah-olah narasi pertama ya guru melakukan tindakan begini begitu begini. Tapi kan ketika kita lihat lagi ke dalam bahwa ya ternyata yang bermasalah adalah siswanya gitu. Nah, kemudian yang itu yang perlu dilihat, narasi itu jangan hanya dibaca hanya sebagai judul, tapi ya juga perlu didalami seperti apa kasusnya. Nah, tapi itu tadi kembali bahwa ya narasi juga menjadi kunci utama bagaimana kemudian pola pikir atau pola pandang masyarakat itu terbentuk, sehingga ya banyak hal yang perlu perlu dirubah. Salah satunya ya bagaimana kemudian ketika media menyuarakan tentang kasus-kasus yang terkait dengan HAM dan segala sebagainya, ya
itu juga yang kemudian karena takutnya gini, ketika nanti kemudian narasi itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta, kemudian ketika publik mendengar itu, akhirnya kepercayaan publik juga menurun, dalam artian hanya berita-berita seperti ini aja, dan pada akhirnya yaitu tadi bahwa ya kasus-kasus pelanggaran HAM pada akhirnya tidak banyak dilirik oleh beberapa pihak. Nah, itu dia teman-teman. Kami dari kelompok 10 sudah selesai mewawancarai Pak Ihsan selaku salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ihsan yang sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih, Pak.